Hakikat diri, pencerahannya Buya. Maksudnya apa? Hakikat diri. Kalau kita kan dulu membagi diri, nasmana diri nantapari diri. Panjang lo orang mendengar itu. Ada cara mudah belajar tentang diri. Ya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabb. Siapa yang kenal dirinya, kenal Allah. Diri yang mana yang dikenal kata Imam Ghazali? Diri nambah namo Ar-Razi kona. Ar-Razi bin Nur Akmal bukan itu yang diri yang itu akan dikubur ke tanah. Ya nak, lah ada kawan kita meninggal masuk corona batang kok. Yo, masuk kubur dah. Namanya terakhir ditulis di batu nisan. Sampai di situ namanya. Tak masuk ke alam kubur. Tak berlaku. Kalau ambo kenalan jo Bang Haji, pertama ambo tanya namo atau kerajo. Kalau berkenalan dengan diri, pertanyaan pertama, siapa nama dirimu? Berarti diri kita tuh ada namanya. Katanya mursyid, tapi gak tahu nama, ya. Berhenti aja jadi mursyid. Malah anti ilmu nama. Padahal ilmu nama itu adalah ilmu Rasulullah ketika memanggil pohon. Nabi ngomong kepada Bukit Uhud itu pakai ilmu nama. Tapi saya dengar ada mursyid anti dengan istilah nama ruf. Berarti dia nggak paham kalimat ini. Diceramahkan kemana-mana. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya kenal Allah. Kalau kenal diri kenalan dulu. Kenal diri itu kenal nama. Nama dulu baru yang punya nama. Allah punya nama nggak? Allah punya nama. Hal ta'lamu lahu samiyya. Walillahil asma'ul husna. Bahkan namanya sangat banyak. Al-asma'ul husna. Namo jasad kita Ambo Ar-Razi. Di kampus bernama doktor. Dipanggil Pak dosen. Di masjid bernama guru ngaji Buya. Di surau dipanggil Gala. Di rumah dipanggil ayah. Dipanggil abi. Dipanggil papa. Ada lain? Ada panggilan lain? Papi, babi. Di kampung dipanggil Buyuang, misalnya gitu ya. Itu panggilan. Kalau tubuh fisik ko banamo, siapa gih namo tubuh fisik? Fisik ko siapa gih namo? Ayah, ya nak. Yang paling punya otoritas bagi namo siapa? Ayah. Maka yang berhak memberi nama diri itu adalah sumber diri. Itulah Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hakikat diri itu tahu saja namo beres, nanti bisa dijelaskan. Dan panjang-panjang nak cerita kan. Puta-puta lo jadi diri dan sebenar diri dan tapari diri dan sebalik diri. Itu main-main. Ya. Istilah-istilah. Mau puta-puta dia tidak tahu jo jalan pintas, ya. Jalan pintas mengenal nama ruh. Nabi mengatakan kuntu nabiyan, aku sudah jadi nabi. Yang membocorkan namanya Nabi Isa. Siapa nama kenabian beliau? Nama sebelum Muhammad bin Abdullah namanya apa? Ahmad. Ahmad itu nama ruh. Jadi ruh kita itu bersumber dari Ahmad. Pasti ada nama. Nur dalam diri kita bersumber dari Nur Muhammad. Ada puluh nama. Tapi nama itu bukan apa. Itu wali-wali yang tinggi. Ya. Wali-wali yang pangkatnya Al-Ghaus. Ya. Pemimpin para wali. Tapi kalau tidak percaya ya sudah. Tidak masalah. Cuma aku kembali. Kalau kita kenalan pertama yang ditanya apa? Kalau wak berkenalan dengan diri wak, seharusnya yang pertama sekali adalah kenalan dengan nama. Kira-kira gitu ya. Kalau belum tahu nama wak, cukup panggil saja ruh pecahan Nur Muhammad. Kepada ruhku
yang bersumber dari Nur Muhammad. Al-Fatihah. Itulah boleh. Kalau lo tahu aja namo, boleh mereka. Jadi kalau tidak tahu, tidak usah menolak. Wah, tidak tahu menolak loh. Ya. Hukum apa? Pagang gadai. Aku ada pakarnya nanti. Pakar fikih. Kita sedang mengaji Maulid Nabi. Ya. Nanti anak-anak tarbiyah sedang jawab. Bu Yasfi ini jawab. Hukum pagang gadai. Ya. Tapi yang mau kasih bocoran. Di masa Rasulullah hanya ada 24 transaksi muamalah, transaksi bisnis, hanya ada 24 jenis. Sebab mata pencarian zaman itu belum banyak, alat tukar pun belum banyak. Di zaman Nabi ada namanya handphone. Ada ATM di zaman Nabi? Hah? Ada kan? Kalau awak bertransaksi membeli pakai ATM sah nggak? Wah beli barang kok pakai ATM sah? Nabi tidak pernah. Bid'ah tuh. Jangan-jangan pegang gadai itu namanya gadai tapi bukanlah gadai. Karena kalau gadai itu ada umurnya, ada batasannya. Prakteknya di negara awak gadai bukan gadai. Bernamulah. Contoh, kita beli mobil, beli motor, kredit. Ayuhal kreditiyun. Hai ahli kredit. Ya kan? Jujur salah. Wajah-wajah kredit itu nampak. Awak ngeredit auto, kredit rumah, ngeredit kalau siko rumah jarang ya. Paling yang dikredit Honda, ya kan? Bahasa Arabnya apa kredit itu? Istiqra. Sewa. Kalau kita menyewa 10 tahun, setelah 10 tahun kembali kepada pemilik atau kita nan menyewa. Anggap lambo menyewa motor daji, mengaji gua. Setelah 10 tahun mau menyewa, jadi punya mu enggak? Enggak, balik ke Bang Haji kan? Tapi kalau kita sewa kredit itu namanya al-istiqra al-muntahi bitamlik. Nah, itu arabisasi itu. Sewa yang berujung kepada jual beli kepemilikan. Maka namanya sewa jual atau sewa beli. Ada enggak di zaman Nabi itu? Tidak ada. Diadakan kini. Boleh enggak? Boleh. Al-aslu fil muamalat lil ibahah. Pada dasarnya transaksi itu dalam bab muamalat bisnis boleh-boleh saja sampai ada dalil yang kita dapat temukan bahwa diharam. Itu ya. Oh nanti panjang tertu ya. Saya kan difitnah menghalalkan riba. Benar kan? Ya? Yang kawan-kawan pengamat sosial media paham tuh. Karena kami mengatakan dulu saya mengharamkan bank, tapi sekarang saya mencabut pandangan bahwa bank itu riba. Jadi hemat kami bank itu belum tentu riba. Riba pasti haram, bank belum tentu haram. Kenapa? Belum tentu riba. Lah bisa wak sekolah kini kalau tidak pakai transfer lewat bank. Lah bisa Bapak Ibu beli makanan tidak pakai pitih. Pitih itu punya siapa? Bank. Kawan kita anti bank, tapi pitih dari bank dipakainya juga. Nangguang-nangguang. Islamnya nak kafah. Tulisan-tulisan tahun 72 nak. Pandai baca itu. Apakah boleh berselawat sambil goyang? Maksudnya tuh Sallallahu alaihi Muhammad gitu ya. Jangankan sambil goyang, sambil bercakap sebut dia. Sambil nyetir sebut dia. Nanda boleh sambil
Mana yang dahulu masuk surga, umat atau nabi, Pak Ustaz? Mana ketujuh? Hah? Nabi itu salah satu namanya Miftahul Jannah, atau dia mengatakan Anal Fatih. Akulah nabi pembuka. Kalau tidak dibuka dan nabi, lain masuk awak surga. Tapi ketika umat masuk surga, nabi tidak masuk surga. Beliau cari lo umat lain ke masuk surga. Jadi nabi itu tidak butuh surga, karena beliau itulah sebenarnya hakikat surga. Awak masih membayangkan surga itu bidadari, enak makan-makan lama-lama. Apa kata Nabi? Allah memberiku makan dan minum. At'amani Rabbi. Allah memberiku makan. Allah yang beriku minum. Jadi Nabi itu makan minum tuh itu cuma memerankan sisi manusiawi. Beliau tidak makan setahun juga bisa. Ashabul Kahf atau Kahfi 309 tahun lalu nak makan nak minum, ya nak. Lain duit yo. Mana yang lebih hebat, Ashabul Kahfi atau Nabi Muhammad? Hah? Malu nak yang kare. Siapa yang lebih hebat? Siapa yang lebih mulia? Berarti Nabi Muhammad pun walaupun 1000 tahun gak perlu makan sebenarnya. Jadi beliau itu kalaupun naruh batu di perut itu cuma menunjukkan empati ke sahabat. Aku juga belum makan, wahai sahabat. Gitu ya. Beliau nggak butuh sebenarnya. Ketika beliau minum air susu domba, itu domba atau kambing tidak bisa mengeluarkan susu, tapi dipegang Nabi keluar susunya. Berarti sebenarnya susunya dari siapa? Dari siapa kira-kira? Itu kambing kurus kering, jalannya letoy-letoy, ngeyok, dicolek dikit jatuh itu. Tapi si kambing diurut oleh Rasulullah, lalu diperah susunya keluar. Sebenarnya ini rahasia, keluarnya dari jari-jari Rasul. Keberkahan dari jari-jari Rasul. Nggak mustahil seorang kambing mengeluarkan air susu. Tapi Nabi perlu asbab. Nabi tunjukkan kalau ingin minum sebabnya. Jadi Nabi itu walaupun hebat tetap mengambil sunnatullah. Apa arti sunnatullah? Kalau ingin kayo, kalau ingin pintar, belajar. Kalau ingin usul kepada Allah, suluk. Nah, itu harus diambil, diperankan itu sebenarnya. Tidak ada yang instan itu, tidak ada. Instan itu cukup mie instan, ya. Satu yang instan akan instan pula pahitnya. Fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Kau tulisan Buya mana? Tapi tidak betul tulisannya. Kemanapun engkau memandang, samma, fa samma. Nah, kata kunci itu. Fa maka berarti ada jaraknya, ada proses. Itulah namanya suluk. Sama di sana, kemanapun engkau memandang, maka di sana ada wajah Allah. Wajah Allah itu jangan dibayangkan wajah bentuk awak. Wajah Allah itu maksudnya ada dua wajah istilah. Ada wajah ahadiyah, ada wajah samadiyah. Kita turunkan dari surah Al-Ikhlas. Paham ahadiyah samadiyah? Enggak? Pengen paham enggak? Kemanapun engkau memandang, di sanalah wajah Allah. Di sana engkau akan menyaksikan ahadiyahnya Allah. Allah itu esa. Enggak paham yo? Samadiyah. Tiadalah di alam semesta kecuali memerlukan rezeki, memerlukan hadiah-hadiah, bantuan-bantuan dari Allah. Ya. Leado, Bapak Ibu bertanam padi, bertanam padi,
Ayo, siapa nama numbuhan, bapak, ibu, atau Allah? Tahu dari mana? Itulah sebutan gitu. Jadi kita menyebut zat yang menghidupkan padi itu Allah. Bahasa orang lamu Tuhan Allah. Ya, mana itu nak? Tuhan Allah. Di Jawa orang nyebutnya Gusti Allah. Jadi Allah itu sama aja. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan mau Kristen Muslim nyebut Allah itu sama. Cuma orang nyebut Allah itu enggak ngerti karakter bahasa Arab. Dalam bahasa Arab kalau awalnya A bacanya Allah. Kalau lillah, gitu kan? Orang itu enggak ngerti bahasa Arab, diceleknya A L A H Allah. Allah sudah. Baik. Jadi kemanapun memandang di situ ada wajah tauhid, ada rahasia tauhid keesaan Allah itu maknanya. Kamu tidak boleh menyampaikan lebih dari itu. Segitu saja. So anak-anak kita gak akan paham ya. Oh bagus. Pantesan tulisannya kayak tahun 70-an ya. Saya tahu tulisan 70-an. Miriam. Itu ketahuan tuh, berarti gurunya dulu produksi sekolah rakyat. Kalau anak-anak muda pun buru-buru tulisannya, sebabnya menulisnya di iPad. Tidak bisa menulis, tulisannya bentuk cakar ayam. Ya, ndak Miriam kasuwo, ndak Miriam lo kakidah. Tak ada bantu aja. Kalau orang dulu halus, kasar, kan saking halusnya ndak terbaca dah boleh. Apakah makna innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi? Sesungguhnya Allah bersalawat kepada nabi, bukan rasul, an-nabi. Salawatnya Allah kepada nabi itu adalah hembusan ruhnya. Saya ngerti tidak? Kalau nak ngerti berhenti di situ. Ya. Kok pertanyaannya kan begitu? Apa salawat Allah kepada Nabi Muhammad? Hembusannya ar-ruh itu hembusannya apa? Ahmad. Itu hembusannya. Jadi ketika Allah menghembuskan ruhnya, muncullah yang bernama Ahmad. Itulah yang disebut salawatullah ala nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. An-nabi di situ Ahmad. Maka bernamulah dalam ilmu ma'rifatullah Ahmad ruhullah. Apa bacaannya? Coba dibaca yang kering. Ahmad. Dikanak-kanak itu sampai nanti dibawa ke mati. Dikana nanti malaikat yang ada di alam kubur akan bertanya. Jawab aja itu. Ulang lihat. Ahmad. Jadi ditanya, "Ko siapa?" Jawab saja. Ahmad ruhullah. Langsung selamat insyaallah. Tapi proses kasih itu lama proses kasih itu. Mengecek senang mudahnya. Minimal malam kini lah tabaco dawa untuk masuk ke dalam ruh itu. Ya, amin. Apa salawat malaikat kepada Nabi? Ambo bertanya, siapa yang lebih mulia, Nabi atau malaikat? Gimana? So ada buya mengecek lebih mulia Jibril pada Nabi Muhammad. Kan tak mengertinya bab itu. Tak mengertinya Jibril itu tidak tembus sampai ke aras, Nabi Muhammad tembus sampai ke aras. Berarti lebih mulia siapa? Jadi Jibril membawakan Al-Quran ke bumi bukan berarti Jibril lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Justru Jibril itu pelayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ambo dalam ijazah tarikat ambo ganti kini. Ambo buang itu direvisi ijazah. An Sayyidina Muhammad anillah mubasyarah.
dari Nabi Muhammad langsung dari Allah. Nama Jibril boleh di skip. Ya. Tapi kebanyakan orang masih menulis dari Nabi Muhammad kepada Jibril dari Allah. Berarti baru bab riwayat. Di bab riwayat betul. Tapi kan pertanyaan dari tadi pertanyaan hakikat sana. Ya, di bab hakikat Jibril lah yang mengambil ilmu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nah, kira-kira payah diterima nak? Jibril mambiak kaji ke Nabi Muhammad lebih bisa terima. Jua tadi memahaminya. Ketika Jibril mentok tatahan di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad tembus ke aras dan diizinkan sujud di aras paling tinggi. Sebab aras itu adalah tempat bersemayam Ar-Rahman. Ar-Rahman itu nama daripada yang punya rahmat. Rahmat itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa salawatnya malaikat kepada Nabi Muhammad? Sama jawab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad atau sallallahu ala, sama. Maknanya sama. Tak jauh beda. Ya. Apa boleh sajadah yang kecil dipakai untuk sholat? Ya boleh lah. Nggak pakai sajadah juga boleh. Boleh nggak sholat nggak pakai sajadah? Kok jadi masalah sih? Apakah putus sholat kita apabila dibatasi anak kecil? Ya enggak. Tapi kurang atau orang yang duduk sholat. Kalau orang duduk sholat ya tidak dapat kesempurnaan jamaah. Itu aja bedanya. Jadi kesempurnaan berjamaah itu rapat. Kesempurnaan berarti kalau ada orang berjamaah tidak berjarak dekat, maka sholat jamaahnya tidak sempurna gitu aja. Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis sholat. Rapatkan, luruskan saf kamu, karena merapatkan itu adalah kesempurnaan sholat. Nabi tidak mengatakan sholat dengan saf yang rapat itu adalah sah batalnya sholat, enggak. Kenapa Nabi? Oh, kok santiang nak bertanya? Ya? Siapa nak bertanya? Santiang nak bertanya. Kalau enggak santiang. Kalau kau santiang. Nabi kan mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah masuk surga. Kok Nabi sebelum wafat membaca ummati bukan la ilaha? Hebat kan? Cerdik ya. Semoga jadi ulama besar nanti ya. Amin. Di mana sekolah? Lagi pesantren. Kalau enggak aku pindah ya. Al-Mansur, Darul Ma'mur. Ya lanjut ya. Lanjut sekolah. Nabi Muhammad tuh nam punya surga. Kunci surga di tangannya. Lai peralunya mahar la ilaha illallah untuk masuk surga. La ilaha itu batang tubuhnya. Nafas Nabi itu la ilaha illallah. Jadi Imam Syibli ditanya, Syibli, kul la ilaha illallah. Aja Syibli, adenlah jauran punya namu tu, jangan ganggu, uskut kata. Jadi Imam Syibli berangnya kepada orang dan sok-sokan. Orang kosok soal yang kecilnya, Syibli, kul la ilaha illallah, dakhaltal jannah. Baca la ilaha kamu masuk surga. Kecil beliau, aku selalu bersama dengan yang engkau sebut namanya. Nah, arti juga orang itu. Makanya Imam Syibli sebelum meninggal zikirnya Allah. Bagi yang belum faham zikir Allah, afdalnya meninggal baca la ilaha illallah. La ilaha illallah itu la ilaha nafi illallah isbat, meniadakan lalu menetapkan. Buka surat Al-Baqarah ayat 255, surat Ali Imran ayat 2. Allahu la
ilaha illallah. Allah dulu baru la ilaha. Bapak sang kajinya sebut dulu namanya di dalam kolbu, baru katakan la ilaha illallah. Itu caranya. Ayo laju itu, ya. Apakah yang diazab itu roh? Ruh itu ketika Allah kawinkan dengan tubuh ini, dia menjadi nafs. Jadi Allah itu menyelupkan ruh itu kepada hawa nafsu yang ada di dalam badan itu. Maka roh yang sudah dibalut itu bernama nafs, jiwa. Ketika jiwa disiksa, roh pun tersiksa. Paham? Ya. Berefek gak ke tubuh? Berefek. Soalnya itu bekas tubuhnya. Nah banyak kan? Lah dia. Raja sebalik hari ini. Kelas kecepalet kolalah tuh. Jadi Bapak Ibu alim ulama, semoga pertemuan kita diridhai oleh Allah. Tambah kenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga tahun depan maulidnya ada salawatnya. Jadi orang di Jawa, orang di Hadramaut, orang di Mesir, sebelum datang buyanya atau pas ulah datang buyanya, itu sudah banyak orang salawat, bisa sejam 2 jam bersalawat. Jadi tidak ada Bapak Ibu tuh kesepian menunggu anu saya nak tentu kan? Dari tadi antuk-antuk saya diam aja. Lain apa dibaca? Bagaimana tadi? Yang dibaca tadi? Berzanji. Ya. Nah, kalau bisa lebih panjang bacanya. So berzanji itu setiap bait-baitnya ada salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian dari kami Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin. Semoga Allah pertemukan lagi kita dalam waktu yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.